Kalau mau hidup bahagia, mulai bekerja, baca Fatihah. Kenapa Fatihah itu dahsyat? Al-Fatihah beda dengan Yasin. Yasin disebut qalbul Quran, qalbunya Al-Quran. Walaupun hadisnya dhaif, tapi dia maknanya sahih. Kalau Quran disebut Al-Fatihah disebut ummul kitab. Apa arti ummu? Ibu, induk. Maka semua ayat di Quran itu turun dari huruf-huruf ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah, kalau betul memahami maknanya, merasakan dahsyatnya, sebenarnya nilainya setara dengan baca Quran semua. Kalau mengerti maknanya. Ya, yang berpaling dari zikirku, mengingatku. Siapa orang yang dia berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan ma'isyah, kehidupan ma'isyah dalam bahasa Arab bisa berarti masdar aish. Istri Nabi bernama Aisyah, itu artinya perempuan yang hidup. مقلب القلوب والحمد لله الذي بيده جميع قلوب بني آدم والحمد لله ثم الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الماشين في أرضه تحت سمائه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Biar lebih hangat, boleh maju. Waktu kita pendek sekali, ya boleh maju. Yang laki-laki aja. Ya. Pak, mohon untuk maju ke depan yang masih kosong. Karena kalau pakai hadis taman surga nggak ada berjarak. Ya, silakan maju. Ya. Mohon maaf agak saya minta ke depan. Ya. Ya, silakan lagi Pak, dikit lagi Pak. Maaf, bukan nyuruh, menganjurkan. Pak Marjana aja di depan. Jadi kalau disebut tadi idza marartu bi riyadil jannah farta'u ma hiya ya Rasulullah, majalisul ilm, atau di riwayat lain hilakul ilm, hilakul dzikr. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka mampirlah, icipilah, petiklah. Lalu Nabi SAW ditanya, ada dua versi jawaban. Hadis Imam Tirmizi menyebutkan hilakul dzikr. Hilak itu dari kata halaqah. Halaqah berarti lingkaran-lingkaran atau kumpulan-kumpulan. Jadi kalau ini ada perubahan majlis. Kalau buat majlis jangan jauh-jauh. Ya. Kalau buat majlis jauh-jauh, dia nggak berbuah. Dia nggak hangat. Ya. Kita akan, jadi mohon maaf, kita di sini ada kotak kita di bagian depan sini. Itu mirip dengan reptil. Dia sekali pertama ngeliat orang, dia langsung curiga, dia suuzan. Jadi dia positif thinkingnya jarang. Jadi dia selalu berpikir buruk tentang orang. Dan itu cara menghapusnya cuma 3. Salam, mendekat, salaman. Ya, assalamualaikum, mendekat, lalu salaman. Maka saya ulangi lagi assalamualaikumnya biar hati kita sama-sama selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata salam dalam bahasa Arab bukan selamat dalam bahasa Indonesia. Salam bahasa Arab artinya bara'atu min kulli aibin wa auratin. Assalam berarti terbebas dari sisi negatif, pandangan-pandangan negatif dan sifat-sifat buruk. Maka kalau kita salaman sama orang dan baca assalamualaikum, itu semua pikiran negatif kita hilang, langsung hilang. Saya punya sahabat yang sudah musuhan bertahun-tahun, ketika baca assalamualaikum dan salaman itu dihapus. Itu makna hadis ghafarallahu lahuma. Tidaklah mereka melepas tangannya
kecuali Allah ghafara. Kalau orang-orang ahli bahasa menerjemahnya hanya sebatas ghafara, Allah hapus dosa keduanya. Tapi dalam ilmu psikologi ada yang disebut riset memori. Ketika seseorang salaman, menjawab salam, maka Allah akan meriset memori dia, memori masa lalu dia tentang luka di hatinya. Jadi itu kekuatan Assalamualaikum dan salaman. Jadi nanti coba praktekin ke orang yang kita agak kesel sama dia. Assalamualaikum, salaman. Hadisnya begitu ya, tidaklah mereka melepaskan tangan kecuali ghafarallahu lahum. Allah hapus, saya menerjemahkannya, Allah akan meriset kembali memori mereka jadi memori yang baru. Ya, senang memori baru atau memori lama? Memori baru. Handphone baru apa handphone lama? Baik, saudara-saudariku yang bukan Allah, ada Pak Amarjana, sahabat lama di Masjid Bintaro ya, juga pernah di tempat beliau. Beliau ini orang beruntung mulu ya. Semoga Allah berkahi beliau dan timnya semua. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kenapa ya suratul Fatihah. Kalau mau hidup bahagia, mulai bekerja baca Fatihah. Saya dulu otak saya nggak cerdas amat, tapi guru saya bilang kamu kalau mau belajar Fatihah. Baru setelah saya kuliah, saya paham kenapa Fatihah itu dahsyat. Al-Fatihah beda dengan Yasin. Yasin disebut qalbul Quran, qalbunya Al-Quran. Walaupun hadisnya dhaif, tapi dia maknanya sahih. Kalau Quran disebut Al-Fatihah disebut ummul kitab. Apa arti ummu? Ibu, induk. Maka semua ayat di Quran itu turun dari huruf-huruf ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah, kalau betul memahami maknanya, merasakan dahsyatnya, sebenarnya nilainya setara dengan baca Quran semua. Kalau mengerti maknanya, ya. Dan banyak sekali rahasia-rahasia itu. Saya berharap nggak usah doa macam-macam. Afdhalul doa, alhamdulillah, begitu dah hadisnya Tirmizi. Doa yang paling keren itu bukan doa meminta, tapi doa tanpa meminta, yaitu doa dengan memuji. Senang dimintain atau dipuji? Senang dipuji kan? Senang dipuji. Kita nggak suka loh dimintain orang, tapi kita senang dipuji. Sifat senang dipuji itu salah satu sifat Allah yang Allah pinjamkan untuk kita semua. Ya, maka hadisnya menyebutkan afdalud doa, doa seruan yang paling bagus bukan ketika kamu menuntut Allah, tapi seruan memanggil yang terbaik ketika kamu memuji Allah. Jadi doa itu arti harfiahnya apa? Menyeru, memanggil. Itu arti aslinya, bukan meminta. Siapa yang terjemahin doa meminta? Itu orang awam. Ya, ulama kita mengartikan doa itu dakwatun. Dakwatun apa artinya? Menyeru, memanggil. Dan orang sedang dipanggil dengan nama terbaik. Dan nama terbaik yang Allah paling suka ada di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, semua puji lillah, milik Allah. Dan nama Allah itu nama yang paling disuka oleh Allah. Dan nama kedua yang paling disuka oleh Allah, Rabbil Alamin. Rabb, pencipta, pemberi rezeki seluruh alam. Karena khusus teman-teman semua sedang mencari rezeki, saya menerjemahkan kata Rabb yang mengatur rezeki. Ini coba lihat, duduknya sama, kantornya sama, rezekinya beda nggak? Gajinya sama loh, tapi rezekinya beda nggak? Gajinya sama, tapi rezeki bisa beda, karena gaji dan rezeki berbeda. Kita bekerja tiap hari, tapi yang duluan berangkat merebut masjid untuk umroh, bisa begitu? Kenapa? Dia nggak dapat gaji, tapi dia dapat rezeki. Itu beda. Maka rezeki
Itu artinya anugerah dari Allah SWT. Dan Allah itu kalau memberi, la yahtasib, Allah nggak ngitung. Tapi kita sering menghitung-hitung. Nah ini, kita sering mengunci rezeki kita sendiri. Apa kata Allah SWT, hadis qudsi, ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Kalau persepsi kita tentang Allah maha rezeki itu sedikit, maka Allah ngasih sedikit. Itu sebabnya orang-orang nggak berkembang. Dia akan stagnan di dunia dia. Ah, saya maha apa? Dia diskon dirinya, padahal Allah menciptakan dia sempurna. Ya, jadi jangan pernah mendiskon diri kecuali kepada Allah. Kalau ke manusia, jangan diskon diri, kita harus pede. Orang Indonesia ini kan terlalu tawadu, tapi nggak di tempatnya. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dikit-dikit gitu ya. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa dikit-dikit. Saya pernah begitu dulu ketika berjumpa orang Arab. Dia bilang, kamu kalau bisa, bilang bisa. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Kami butuh orang yang jelas bisa dan tidak bisa, mampu atau tidak mampu. Nah, kita sering tawadu tidak pada tempatnya. Tawadu itu waqfid janahaka lil mu'minin. Jadi tawadu itu di hadapan orang yang beriman dalam urusan keimanan, bukan dalam urusan pekerjaan. Dalam pekerjaan kamu bisa, saya bisa, gitu. Ya, para sahabat begitu kalau perang. Mereka kalau perang malah nawarin, wahai Rasulullah, kalau saya begini gimana? Kalau saya begini gimana? Gitu. Bahkan mereka sempat ada yang over itu. Maka Nabi SAW ketika mereka menginginkan kekuasaan. Jadi sahabat radhiyallahu taala anhum dididik baginda Nabi Muhammad SAW itu betul-betul percaya diri, sehingga mereka kadang-kadang satu bagian ada Bani Asy'ari itu over. Mereka minta untuk jadi direktur zakat. Jadi ada Bani Asy'ari namanya, mereka minta jadi direktur zakat. Ini kan lagi ramai nama Asy'ari, Bang. Semoga Allah tutup aibnya ya. Saya nggak suka berita itu. Itu berita kenapa diulang-ulang terus ya. Kayaknya kita ini orang paling suci. Pada jujur aja, pernah nakal nggak mikirnya? Otaknya beranakal. Maka kita kalau dengar aib orang langsung matiin, doakan ya Allah tutup aib dia. Ya, saya selalu begitu. Ya. Karena kita nggak tahu hari ini kita suci, besok mungkin kita kotor. Hari ini kita soleh, besok mungkin kita jadi toleh. Kata orang Arab, toleh itu jahat. Hari ini kita sosok soleh, kayak alim, besok-besok mungkin maksiat. Dengan maksiat yang nggak pernah dilakukan oleh umat manapun. Ya, masa depan wallahu alam kita yang tak tahu. Oke, kembali ke sini. Saudara-saudariku, ketika memulai sesuatu apapun, mulailah dengan menyebut nama Allah. Karena ada hadis yang kita sering dengar, kullu amrin la yubda bil hamdalah fahuwa abtar, ya. Segala sesuatu yang tidak mulai dengan memuji Allah, maka orangnya akan sewot. Abtar, akta itu berarti kebaikannya habis. Apa maknanya? Orang itu jadi nggak mood. Kalau kita memulai dengan memuji, positif atau negatif? Orang yang memulai dengan mood yang baik, maka dia akan diberkahi. Jadi kalau mulai bekerja, jangan sampai moodnya jelek. Tadi saya dapat satu belajar ilmu dari Pak Marjana. Beliau kalau ke kantor sering goes, ya. Tapi saya bilang, kami dua hal yang beda. Saya punya hal yang buruk tentang goes, sedangkan Pak Marjana punya hal yang baik tentang goes. Beliau itu dapat keajaiban dari goes, punya suatu kenangan indah dari goes. Kalau saya enggak, dengan goes sepeda saya hilang. Jadi itu kalau ingat sepeda, saya ditawarin pernah ada sepeda harga 40 juta oleh kawan. Nih pakai nih, lo pakai nih, gratis. Saya bilang enggak, ada trauma di dalam diri saya tentang sepeda. Ya, jadi memori kita beda. Akhirnya kalau sepeda, saya mikir kalau di jalan, apa asiknya di Sudirman pakai sepeda? Ternyata baru terjawab hari ini, pagi ini dari Bapak Jana, ya. Barakallah. Semoga Allah berkahi. Jadi ternyata ilmu itu nggak hanya di kitab. Ilmu itu ada di kitab yang terkembang di alam semesta. Nah, orang kalau memulai pekerjaannya, alhamdulillah, dia sedang membuat mood yang baik dalam dirinya. Asik nggak kerja sama orang yang moody, yang moodnya nggak beres? Gak asik. Orang begitu juga akan berkembang.
Karena siapapun dekat dia itu terganggu. Sedangkan dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang ideal itu orang yang terjaga dari sifat mood yang buruk dari lisan dan sikap dia. Orang kalau moodnya jelek, ngomongnya nggak enak. Ya, pernah di motor atau di mobil atau di kendaraan umum kesenggol orang terus mood kita jelek, pernah nggak? Ya, ini baru kemarin. Saya baru sekali ini nyenggol orang dari belakang. Kemarin pulang dari Ayen, bawa anak-anak ke liburan. Biasa Jakarta Bekasi, masya Allah. Kita nyampe di tengah, lampu merahnya nyala. Di kanan pada jesek, pada ngepel, di kiri depan belum selesai. Kepanikan saat itu, akhirnya saya maju, ternyata lumayan kenalan sama mobil samping kiri. Tapi kita mencoba untuk tidak marah, saya minta maaf segala macam. Tapi siapa yang kena? Orang samping kiri kanan kita itu moodnya langsung jelek sampai malam tadi, sampai sebelum tidur. Orang yang tinggal dekat saya, maksudnya istri saya sendiri, itu moodnya jelek karena melihat ada orang di jalan menyebar mood yang tidak baik. Ternyata kalau kita di jalan itu syaitan itu sangat gampang nyambar orang. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan inna syaitan yajri majrad dam. Ya, sesungguhnya syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah? Ada. Benar, di mata ada darah? Kalau enggak bisa lihat. Coba cek dulu. Di telinga ada darah? Itu sebabnya kita, karena di sini ada syaitan, mata ini senang melihat orang tengkar, ngelihat. Tapi kalau kita yang mengalami, kita nggak enak. Tapi hati-hati, ngelihat orang tengkar, itu syaitannya nempel sini. Itu mempengaruhi mood. Ngelihat ada orang disalib jatuh, itu nggak enak. Maksud saya sederhana, teman-teman semua. Kalau mau bekerja, sebelum masuk kantor, usahakan berwudu. Kalau mbak-mbak ini kan pakai bedak ya, minimal cuci tangan. Itu conditioning, yang kita sebut conditioning. Jadi sebelum masuk ke suatu tempat yang kita mesti butuh fokus, lakukan apa yang disebut conditioning. Itu yang Nabi SAW katakan ya, bahwa wudhu itu ada cahaya di dalamnya. Dan wudhu artinya dua. Pertama mencuci tangan, yang kedua wudhu sholat. Jadi wudhu itu ada dua, wudhu lis sholat, ada wudhu lughatan. Wudhu untuk sholat sudah paham pastinya, ada wudhu cuci tangan, dan itu semuanya conditioning. Ya, jadi Nabi itu memperhatikan sekali sahabat-sahabat untuk conditioning, untuk melakukan segala sesuatu. Kembali ke hadis yang tadi. Alhamdulillah, ya, kalimat memuji Allah itu adalah doa tertinggi, karena dia berdoa tanpa meminta. Maka doa tertinggi adalah doa tanpa meminta, tapi doa dengan memuji. Karena kata doa bukan meminta-minta sebenarnya, tapi adalah memanggil. Ya, doa nidaun lirrabb. Doa itu memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah memberikan salah satu sifat dalam diri kita, yaitu sifat nur rububiyah namanya. Nur rububiyah itu nur pengasuhan, mengurusi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-temanku, ketika kita punya anak, kita mengurus anak kan? Nah, di dalam hadis, dalam Quran juga ada doa ketika kita mendoakan orang tua. Ya Allah, sayangi orang tuaku kama rabbayani shaghira. Rabbayani, rabba itu asal katanya rabb rububiyah. Maka saya menyebut ini nur rububiyah, cahaya yang Allah titip dalam diri, ilmu yang Allah titipkan dalam diri, rasa yang Allah titipkan dalam diri untuk ingin memperhatikan orang. Ya Allah, sayangi orang tuaku seperti orang tuaku dulu mengurusku waktu kecil. Gitu. Seperti dulu orang tuaku menyayangiku waktu kecil. Maka isi dari kata Rabb itu adalah kasih sayang.
Jadi kalau diterjemah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah yang mengurusi semua alam dengan kasih sayangnya, seperti bahkan lebih dahsyat, lebih sempurna, melebihi orang tua kepada anaknya. Maka ada hadis qudsi menyebutkan, hadisnya Sahih Bukhari, innallaha ghayurun, Allah itu maha pencemburu, innallaha rahimun, innallaha arham bi'ibadihi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu kepada waladiha, kepada anaknya. Ibu mendengar anaknya nangis, ibu yang baru, ada yang baru ngelahirin nggak? Nggak. Dengar anak menangis, atau sudah pernah punya anak sebagian? Ada yang sudah pernah punya anak, atau ada yang mau pengen punya anak? Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Kalau kita punya anak, ya, lalu anak kita nangis, laki-laki kan nggak punya, mohon maaf, nggak punya teknik itu ya, karena nggak dikasih sama Allah, nggak punya ASI maksud saya. Kalau ibu-ibu itu langsung, ya, ASInya langsung keluar, padahal baru dengar suara. Tapi apakah seorang ibu memberi anak makan ketika anaknya nangis atau mengikuti time-nya? Mengikuti time-nya sebenarnya. Jadi si ibu tahu, walaupun si anak nggak nangis pasti diberi ASI. Maksud saya apa? Allah itu lebih paham kapan memberi si anak, si hamba rezeki, melebihi si ibu mengerti kapan si anak diberi rezeki. Maka kalau ada seorang ngomong gini, kok hidup saya gini-gini aja? Nah, karena kita sudah ngeblok diri dengan cara seperti itu. Ya. Kok hidupku susah? Karena kita mikir susah. Kok kurang? Berarti bukan kurang, kita mungkin konsumtif melebihi apa yang kita punya. Nggak ada orang hidup kurang, semua Allah cukupkan. Allah itu selalu mencukupkan orang. Yang ada itu angan-angannya melebihi langkahnya, kemauannya melebihi kebutuhannya. Ya, maka Nabi SAW punya doa. Doa ini sering salah pahami oleh para penceramah, sehingga mereka menuduh Nabi SAW itu miskin. Apa kata beliau? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku, beri aku cara hidup yang miskina. Miskin dalam terjemahan kita itu kurang, tapi ternyata bukan itu artinya. Allahumma ahyini miskina artinya, ya Allah, hidupkan aku sederhana. Jadikan aku hidup dan kebutuhanku, kemauanku berdasarkan kebutuhanku. Mohon maaf nih bapak-bapak, punya istri satu, pengeluaran berapa setiap hari? Banyak. Gaji habis, masih nyimpan? Oke, bayangkan kalau punya istri 9, seperti Rasulullah SAW. Itu orang kaya apa orang miskin? Kita baru punya satu istri, kita udah mikir, gimana kalau punya istri banyak? Berarti itu orang kaya para miskin Rasulullah SAW. Orang kaya. Jadi jangan pernah berpikir Rasulullah SAW itu miskin. Beliau orang paling kaya di zamannya. Percaya nggak? Nabi punya kuda 20, punya onta lebih dari 20. Kuda itu sama hari ini dengan apa namanya yang baru keluar nih, Toyota apa tuh yang 2,4 itu, Land Cruiser. Mulai dari yang begitu sampai Fortuner Nabi punya, kira-kira begitu. Dulu kan nggak ada pabrikan Jepang. Bahkan Nabi punya himar yang merah, dan itu paling mahal, mirip-mirip kayak apa, mobil yang warna merah nyala itu, Ferrari. Itu kendaraan paling Nabi suka untuk santai-santai belusukan. Nabi belusukannya pakai kendaraan terbaik. Dan Nabi suka masuk pasar. Kalau sekarang showroom, pasar ternak khusus untuk kendaraan perang, kendaraan style, Nabi sering masuk. Dan beliau SAW sering bertransaksi dan akan ditipu oleh orang-orang Arab jahiliyah. Jadi pernah beliau mau beli kuda, terus tawar-menawar dengan orang Arab Badui. Bayangin Arab Badui ini gak punya adabnya, tapi mereka baik ya. Sudah deal dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang lain nawar yang lebih tinggi, dan dia buat deal yang baru.
Akhirnya orang Arab Badui tidak menyerahkan itu kuda kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika belum menyerahkan uang. Apa yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Wahai orang-orang di pasar, di showroom ini, kira-kira gitu, siapa yang mendengar aku tadi transaksi dengan Arab Badui? Rasulullah SAW itu nggak ada yang kesiin, karena orang-orang udah pergi. Arab Badui ini orang udah pergi nih, maka dia buat deal yang baru, transaksi baru. Ternyata ada namanya Khuzaimah, ya, Ibn Thabit. Dia kemudian mengatakan, aku wahai Rasulullah. Padahal Khuzaimah ini nggak pernah menyaksikan, dia cuma ngeliat dari jauh, tapi nggak tahu kalau Nabi transaksi. Dan Khuzaimah itu kemudian Nabi kasih gelar, hai Khuzaimah, kenapa engkau bersaksi bahwa aku transaksi, padahal engkau tidak melihat dekat? Jawaban dia apa? Sejak kapan Rasulullah itu bohong? Kalau Rasulullah sudah mengatakan aku melakukan sesuatu, pasti itu benar, maka aku langsung angkat tangan. Itulah kekurangan orang di pasar. Mereka melihat Nabi SAW seperti orang biasa. Ini kalam dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, apa kata orang-orang Yahudi? Apakah kamu punya Rasul yang syifil aswaq, yang jalan-jalan di pasar? Nah, Nabi melawan tren itu, bahwa Nabi nggak boleh di pasar. Nah, maksud saya apa menyebut hal ini? Nabi SAW itu orang yang sangat keren, tapi hidupnya sederhana. Dan kalau ada orang yang meminta sesuatu darinya yang menurut dia butuh, maka Nabi memberi. Nah, inti dari kajian ini, teman-teman, kembali kepada lafaz Alhamdulillah tadi. Ya, jika ingin hidupnya diberkahi, wiridnya nggak usah banyak-banyak, baca aja Alhamdulillah banyak-banyak. Ya, nah, ini saya tutup dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat di langit dan di bumi, mereka diberi rezeki itu dengan memuji Allah. Ya, apa yang mereka baca? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah hil azim, Maha suci Allah, Maha terpuji Allah, segala puji bagi Allah. Maka ketika Imam Bukhari menutup kitab hadisnya, beliau menutup dengan bab ini, bab tentang tasbih. Dan Imam Tabrani, Abu Naim mengatakan, inilah rezeki malaikat. Siapa yang ingin diberkahi rezekinya, amalkan subhanallah bihamdi 100 pagi sore. Ya, itu zikir dari Nabi SAW. Secara zahir di dunia diberkahi, di akhirat orang yang punya subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia punya coupling, disebutkan subhanallah bihamdi subhanallah azim gharsun fil jannah, hadis sahih Muslim. Orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sedang menanam pohon-pohon dengan coupling yang luas di surga. Itu pohon jadi, itu kalau dilewatin di bawahnya 100 tahun perjalanan baru nyampe di pohon yang satu lagi. Saking tinggi dan besarnya pohon itu. Pengen punya coupling? Tidak hanya di sini umur kita paling-paling 60-70, karena sedikit yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Maka setiap pagi tabunglah coupling yang lain. Dan gak usah khawatir anak istri kita gimana nanti, karena anak istri sebelum nikah sama kita, dia sudah dijamin oleh Allah. Maka setelah kita mati, siapa yang jamin mereka? Juga Allah. Jadi gak usah khawatir, hidup rileks, apa yang ada itu dijalani. Nah, semoga sedikit kajian pada pagi ini melatih kita supaya mood kita bagus, kerja bahagia, rezekinya dicukupkan, bahkan dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas nasihat, jangan tausiah yang diberikan pada pagi ini. Selanjutnya tanya jawab, kami buka untuk pertanyaan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang hadir secara online via Zoom, bisa angkat tangan untuk bertanya. Bapak Ibu hadirin yang hadir di tempat ini. Itu ada satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aku izin bertanya Ustaz. Tadi kan kata Ustaz, doa yang terbaik itu adalah doa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa ujaran juga dari orang-orang yang menyatakan bahwa kalau berdoa itu harus kita mikir, kamu maunya apa, A, B, C, D, kan? Berarti itu sebenarnya kita meminta dong. Nah, bagaimana hukumnya dan apakah doa kita itu doa yang sebenarnya itu Allah menerimanya atau tidak gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu ala motivator, bukan ala orang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Mohon maaf ya, saya melawan tren itu. Karena yang paling mengerti Allah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Afdalud du'a, alhamdulillah, hadis sahih dari Imam Tirmizi. Doa yang paling sempurna, paling afdal, bukanlah doa meminta, tapi doa memuji. Ini hadisnya jelas. Lebih sempurna, lebih benar Nabi atau motivator? Lebih benar Nabi atau Ustadz? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus sebenarnya maksudnya bukan spesifik. Yang dimaksud itu bukan spesifik, tapi kalimatnya di Quran adalah amma yujibul muttarra idza da'a. Bukan spesifik, tapi disebut terpaksa, yakin. Lalu siapakah amma yujibul muttarra? Menjawab, mengijabah dari orang yang merasa terpaksa. Terpaksa itu yang disebut doa kepepet. Jadi the power of kepepet itu kan sempat ramai itu ya. Itu diambil dari ayat itu. Nah kalau itu oke lah, sahih lah itu. Tapi ayatnya tidak menyebutkan kata spesifik. Ya, mungkin ada satu riwayat lagi, orang-orang sering ngomong ini, ya Allah terserah engkau, terserah engkau. Kalau itu enggak juga, kita nggak masukkan begitu. Ya, ada juga kalimat yang terserah Allah itu bagus. Jadi riwayat hadis itu banyak sekali. Ya, saya mau tanya, yang tahu kebutuhan kita itu kita sendiri atau Allah lebih tahu? Ya, bisa nggak cek yang saya minta itu kebutuhan atau kemauan? Kita sulit membedakannya. Dan yang tahu bahwa itu kebutuhan itu Allah. Maka Allah kadang memberinya lebih dari yang kita minta. Kalau kita meminta spesifik, Allah akan mengasihnya segitu. Tapi kalau kita memuji Allah, terbersit sedikit lalu kita minta. Kalau saya malu meminta sesuatu kepada Allah, malu, ya, karena ada satu nama Allah, Alimum bidzatis sudur. Dia maha tahu apa yang tergores di hati. Maka ada dua hal yang mesti dipahami situ. Apabila saya berdoa niatnya memberitahu Allah, itu akidahnya rusak. Allah perlu diberitahu nggak? Sejak kapan Allah tidak tahu sehingga perlu diberi tahu? Makanya saya kasih tahu, ini ala motivator ini sudah lewat, zamannya sudah lewat. Sekarang zaman orang harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala detail, bukan meminta Allah detail. Giliran meminta detail, tapi mengenal Allah nggak detail. Akhirnya kita hanya tahu cara hebat berdoa, tapi tidak mengenal siapa yang kita minta. Orang kalau kenal dengan orang yang dia akan mintai, dia nggak perlu minta-minta kok. Ya. Saya ulangi lagi. Allah sebelum kita minta sudah tahu belum? Maka meminta itu hanyalah penghambaan, bermanja-manja kepada Allah. Mintalah, tapi minta dengan bahasa yang jangan kemudian memberitahu Allah, dan juga jangan nanti membatasi rahmat Allah seperti Arab Badui. Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah rahmati aku, sayang aku dan Muhammad saja, jangan sayang yang lain. Ya Allah saya maunya dia, jangan yang lain. Gitu. Itu sama itu ya. Saya maunya mobil itu, saya mau kerjaan itu, rumah itu, padahal Allah udah nyiapin yang lain. Itu namanya mengerdilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh ngomong ini, ya Allah,
dengan ilmu yang kurang, aku pengen itu. Tapi aku yakin engkau tahu sesuatu yang lebih baik bagiku. Jika itu lebih baik, mohon hantarkan kepadanya. Nah, itulah isi dari doa istikharah. Doa istikharah coba lihat. Doa istikharah itu bukan doa kawin. Ya kan, siapa yang ngajarkan doa istikharah doa kawin? Doa istikharah itu hadisnya perhatikan. Idza hamma ahadukum, begitu hadisnya. Apabila kamu ada masalah yang membuat pikiranmu berat, itu hammun. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu mengalami suatu pikiran yang berat, pilihan yang berat, maka falyusghil wudu wal yusalli rakaatain. Baguskan wudu, salat 2 rakaat. Setelah itu berdoa. Isi doanya mirip-mirip begitu. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkau Maha hebat. Jika ini baik bagiku, maka dekatkan aku kepadanya, dekatkan dia kepadaku. Jika tidak, maka jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dariku. Dan itu bukan masalah jodoh, bisa masalah barang, bisa masalah jabatan. Ini kalau ada promosi baru jangan langsung terima, ya. Sholat dulu, ya, sholat dulu. Saya pernah ditawarin satu benda yang sangat mahal oleh seseorang. Saya bilang, saya istikharah dulu Pak, takut itu di luar kepantasan kita sebagai seorang pengajar. Dan alhamdulillah Allah tahan, ya, karena itu yang pantas, Nah, jadi begitu Mbak ya. Berdoa dengan memuji Allah itu lebih tinggi, ya. Kalau dalam memuji, hati kita kemudian berkata, ya Allah sebenarnya aku menginginkan sesuatu, itu langsung Allah ijabah itu. Allah itu memandang kolbu atau memandang lisan? Kolbu atau lisan? Gaya banyak sholat atau banyak zikir di kolbu? Banyak zikir. Makanya ada orang sholat Allah laknat. Fawailun lil musallin, celaka, laknat bagi orang sholat. Tapi tidak ada laknat bagi orang berzikir. Kenapa? Hakikat sholat itu zikir. Berarti sholat yang dilaknat itu sholat yang tidak berzikir kepada Allah SWT. Dan kita mohon maaf, betapa sucinya kota Mekah. Orang nyampe di depan Ka'bah yang suci, dia masih ingat dunianya. Dia minta dunia di situ. Makanya diabadikan di Quran. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa minan nas, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tolong berikan aku dunia yang terbaik, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia nggak punya bagian di akhirat. Kenapa? Dia nggak minta akhirat saat doa. Apalagi kemarin haji itu, aduh, masya Allah itu musim pemilu kan ini, musim pilkada. Dan orang-orang datang ke multazam itu doa mustajab. Itu minta, ya Allah saya ingin jadi anggota legislatif, ya Allah, ya Allah saya jomblo, ya Allah. Urusan begitu jangan dibawa ke multazam, ya. Urusan begitu minta sepertiga malam terakhir, minta setelah sholat. Dari semua itu, jadi ada yang disebut tempat mustajab, ada yang disebut waktu mustajab. Kami kemudian mempelajari apa sebenarnya mustajab. Ternyata bukan tempat yang mustajab, bukan waktu. Sama-sama di multazam, ada yang dikabulkan yang enggak. Sama-sama doa habis sholat, habis tahajud, tapi ada yang dikabulkan yang enggak. Apa yang beda? Ternyata ada hadis satu lagi, ya, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menjawab, mengijabah orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak memuji Allah. Berarti waktu yang suci, tempat yang suci, itu syaratnya di mana? Qalbu yang suci, ya, qalbu yang suci. Inilah yang disebut mahalu nazarillah baitullah fil ard, ya. Jadi ada Ka'bahnya tubuh itu mengarah ke Makkah, Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya batin, itu kolbu kita masing-masing. Kesitulah Allah SWT memandang. Semoga isi kolbu kita nama-namanya. Amin rabbal alamin. Ya, cukup? Ada lagi?
Saya mungkin cukup langsung ditutup. Oke, baik. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan berdoa sedikit saja, memuji Allah SWT, lalu mengadu tentang lemahnya diri kita hadapan Allah. Ila ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Sami', ya Qarib, ya Mujib, ya Basir. Ya Allah yang Maha mendengar isi hati kami, yang Maha melihat isi hati kami, yang Maha tahu masa lalu kami, yang Maha tahu semua dosa-dosa kami, yang Maha tahu semua kedurhakaan kami, yang Maha tahu semua kesalahan kami, tapi tetap memberi kami, tapi masih selalu memberi rezeki kami. Lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami mendurhakai Engkau, tapi Engkau tetap memperhatikan kami. Kami banyak melanggar syariat-syariat Engkau, tapi Engkau tetap memaafkan kami. Ya Karim ya Aziz ya Afu, nas'alukal afwa wal afiyah. Oleh karenanya ya Allah, karena kami tidak tahu bagaimana perubahan hati kami ya Allah, karena hati kami biyadika ya Allah, hati kami di tangan Engkau ya Allah. Fanas'aluka tsabat alal iman wal islam wal ihsan. Mohon jika Engkau ubah hati kami, jika Engkau gerakkan hati kami, jika Engkau pindahkan pendirian kami, pindahkan, gerakkan, ubahlah kepada yang Engkau ridai, yang Engkau cintai, yaitu nur iman, nur Islam, nur ihsan. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu semua hajat kami, dan ampuni kami ya Allah yang meminta lebih daripada kebutuhan dan hajat kami. Ya Allah, inna nas'aluka an taqfiyana. Ya Allah, kami memohon cukupkan kebutuhan kami. Dan ya Allah, kami meminta bukan karena kami ingin memberitahu Engkau ya Allah, tapi karena kami bermanja-manja sebagai hamba kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya alim ya azim ya halim ya halim, anta rabbuna wa ilmuka hasbuna fa ni'mal rabbu wa ni'mal hasbu. Ya Allah, cukuplah pengetahuan Engkau sebagai dasar hidup kami, bahwa Engkau Rabbul Alamin, yang Maha mengurusi alam semesta dengan kasih sayangnya. Farhamna ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari kasih sayang Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, apabila Engkau melihat kami bermaksiat kembali, lupa kembali, lalai kembali, durhaka kembali, fadzakirna bi lutfik, fadzakirna bi rahmatik. Jangan tegur kami dengan jalal ketegasanmu ya Allah. Jangan Engkau tegur kami dengan siksamu ya Allah. Jangan tegur kami dengan bala bencana ya Allah. Fadzakirna bi rahmatik. Tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Tegurlah kami dengan lutfika wa hilmik, dengan kelembutan dan kesantunanmu ya Allah. Allahumma la takilna ila anfusina, la takilna ila anfusina. Mohon ya Allah, jangan lepaskan diri kami kepada diri kami. Tolong ya Allah, jamin diri kami, atur diri kami, kendalikan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau, patuh kepada Engkau, dan kebaikan akhirat, terbebas dari siksa Engkau dan memasuki surga Engkau. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aisha ya'ishu Aisha, Aisyatan, Ma'aisyatan. Maka Ma'aisyah ini boleh artikan master, kehidupan. Kehidupannya sempit. Juga berarti Ma'aisyah itu dengan pemaknaan yang lebih panjang, ruang hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi ruang hidupnya terasa sempit. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka Allah jadikan kehidupannya sempit, rasanya sempit. Walaupun dunia bersama dia,
Rezeki kita bukan yang kita tabung, rezeki kita yang kita makan. Maka kalau punya tabungan jangan pelit, pakai Pak tabungannya. Ya Ibu ya, kalau punya tabungan dipakai. Karena kalau kita mati, tabungan udah nggak dipakai lagi. Sakit juga nggak dipakai lagi. Paling dipakai untuk ngurus penyakit. Ya, bukan kita nyuruh untuk boros. Tidak. Allah itu suka melihat ada nikmatnya di badan kita. Jadi seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku sombong jika suka berpakaian yang bagus, berkendaraan bagus, berpenampilan yang bagus? Apa jawaban Nabi? Tidak. Inna Allah yuhibbu ayyara athara ni'amih. Allah suka melihat hamba memakai, mengekspresikan nikmatnya. Jadi jangan pelit ke badan, ya. Jangan cuma numpuk-numpuk duit. Gunakan seperlunya, ya, sebaik-baiknya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang berpaling dari zikirku, tempat zikir di mana Pak? Di masjid atau di kalbu? Atau di Masjidil Haram? Jauh amat. Tempat zikir di mana? Di kalbu. Maka orang yang tidak memperhatikan kalbunya, itu maksudnya, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan galau terus. Kalau nggak merhatiin kalbu, karena kalbu itulah tempat mengingat Allah. Disebut masjid itu masjid karena di dalamnya disebut nama Allah. Maka orang yang tidak lagi memperhatikan masjid, pasti sekitar situ rumahnya tidak diberkahi Allah walaupun bagus-bagus. Karena salah satu tempat fisik mengingat Allah itu masjid. Sedangkan tempat batin mengingat Allah adalah qalbu. Maka tidak salah ulama kita mengatakan qalbul mu'min baitullah. Ini bukan hadisnya. Ini kadang-kadang ahli zikir ini tidak, emang nggak semua belajar hadis. Yang bukan hadis disebut hadis. Kalau yang bicara bukan ulama hadis kita maklumi. Tapi kalau dia udah sekolah tinggi, tapi masih menyebut hadis yang bukan hadis itu kawan Nabi, itu juga jadi masalah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang yang percaya kepada Allah adalah baitullah, adalah rumahnya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, masjid itu yang bangunan ada kubahnya, ya benar ya. Tapi di zaman Nabi masjid ada kubahnya nggak ada. Kubah itu hal baru, bid'ah itu aslinya. Cuma untungnya ulama kita ngerti cara berhukum kepada bid'ah. Bid'ah itu ada yang bid'ah syar'iyyah dalam syariat, ada bid'ah yang lughawiyah dalam bahasa. Kalau bahasa ulama mazhab ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, enggak membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk, tapi dia bagi dalam istilah lain. Bid'ah lughawiyah, bid'ah syar'iyyah, sama aja. Tapi hari ini sekarang orang yang ngaku ikut manhaj beliau mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Enggak ada, kullu bid'ah dhalalah. Ini kalam Nabi. Iya, kalam Nabi begitu. Pemahaman kita yang tidak sampai. Imam dia tetap bagi bid'ah jadi dua. Kita ngotot bid'ah cuma satu. Ya. Kalau bid'ah nggak ada pembagian seperti ini, maka akan banyak saklek dalam beragama. Ya. Qalbul mu'min
Baitullah, kalbu orang beriman itu tempat menyebut nama Allah. Maka di tubuh ini kesolehan itu bukan pada pakaian, bukan pada jenggot, bukan pada gamis, bukan pada kopiah ataupun ridha ini. Kesolehan itu ada kepada sulhul qalb. Maka benarlah dalam hadis Imam Bukhari, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika dia benar, jika dia saleh. Saleh itu bahasa Arab sesuai. Jika dia sesuai, dia selaras, itu disebut saluha. Maka amal saleh bahasa Arab itu bukan berarti orang banyak sholat. Amal soleh artinya amalnya sesuai lahir dan batin. Lahir dan batin. Ada orang yang dia suka sholat tapi tidak sesuai dengan waktunya. Jam lagi jam kerja dia sholat sunat, itu nggak amal soleh. Lagi mau rapat dia sholat sunat dulu 12 rakaat biar dapat rezeki katanya. Ya, saya mau tanya nih, mana ada dalil yang menyebutkan sholat duha rezeki lancar? Ada nggak? Mana dalilnya, dari mana itu? Kan sekarang zaman lagi mana dalilnya ya? Buya Junaidi Akbar, ada nggak dalilnya itu? Nggak ada, satu pun nggak ada yang sahih ya. Yang sahih nggak ada. Terus dari mana munculnya sholat duha biar rezeki lancar? Itu cuma dari doa, dan doa itu bukan dari Nabi, dari ulama, tuh bid'ah lah gitu ya. Maka kalau ingin mengerti apa yang disebut sholat atau ibadah yang soleh, amal soleh, amal yang sesuai, yang relevan. Jangan lagi mau rapat sholat dulu. Orang selesai rapat dia masih 10 rakaat. Yang disebut amal saleh muwafaqatul zahir wal batin, sesuai lahir dan batinnya. Maka innal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu kalimatnya selalu shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang sesuai antara lahir dan batinnya. Kenapa orang munafik itu sholat tapi tetap celaka? Karena batinnya dengan zahirnya tidak sesuai. Tubuhnya zikir, tapi qalbunya nggak zikir. Maka celaka, dia sedang menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin menipu orang. Tipuan itu sekarang mudah, cukup dengan penampilan. Tapi ingat, orang-orang yang dekat kepada Allah tidak bisa ditipu. Ya, nggak bisa ditipu. Karena kalam dari kolbu akan masuk ke dalam kolbu. Kalam dari otak ini masuk ke otak. Kalam yang dibuat-buat cuma akan enak didengar, tapi tidak nikmat untuk dimasukkan ke dalam kolbu. Maka dalam ayat ini, waman a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling dari zikirku, karena zikir tempatnya dalam kolbu. Bolehlah kita maknai, siapa saja yang tidak memperhatikan kolbunya, maka hidupnya akan sempit. Bapak Ibu, di masjid kalau nggak diurus, karpetnya nggak dibersihin, nyaman nggak duduk sini? Kalau karpet nggak dibersihin, debu naik, kita nggak nyaman, bongkar. Ya, itu yang disebut nggak nyaman, terasa sempit, terasa gelisah.
Jika rumah, kita punya rumah, kamar nggak dibersihin, kain kotor di mana-mana, nyaman di kamar? Tidak. Kalau makan di rumah makan restoran, lalarnya di mana-mana, terbang, mejanya, orang-orang udah pulang, datang pelanggan baru, tapi mejanya kotor semua. Jadi makan nggak di situ? Kita lagi duduk, tiba-tiba kita ngelihat ada orang pakai baju kotor, ya. Atau kita lihat pekerjaannya bajunya kotor, mau makan nafsu nggak? Inilah sebab kenapa orang tidak bisa menikmati zikir dalam kolbunya, karena kolbunya tidak pernah dibersihkan, nggak pernah dimainkan. Masjid nggak diurus, nggak nyaman di masjid. Rumah, kamar nggak dibersihkan, nggak nyaman di kamar. Kecuali sudah berganti status. Yang nyaman tidur dekat nya siapa? Ayam, ya. Ayam itu disebut bahimah, binatang ternak. Kambing, ya. Apalagi? Sapi, domba, itu nyaman tidur, sampingnya ada nya. Bahkan dia tidur di atas kotoran dia. Kecuali sudah berubah status, ya, berubah status dia dari manusia menjadi. Nah, kenapa di Quran itu ada penyamaan antara manusia dan hewan ternak? Ulaika kal an'am. Karena dia punya hatinya sudah nggak peka. Nggak usah peka ke orang, peka ke diri sendiri dulu. Nggak usah hitung hati orang, nggak usah melihat nih hatinya baik. Hati kita aja dulu. Jika kolbu ini sudah tidak diperhatikan sebagai tempat zikir, bagaimana kita akan memperhatikan kolbu orang lain? Rumah, kalau catnya sudah kotor, diapain? Dicat ulang. Sama, lantainya kotor, dibersihin. Nah, kotoran kolbu wajib dibersihkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan nyaman zikir di situ. Maka cara untuk merawat kolbu, bersihkan dia dahulu, baru isi dengan zikrullah. Cara supaya nyaman di masjid, jangan langsung sholat di masjid, bersihkan dulu masjidnya. Cara supaya nyaman di rumah, jangan langsung kita tahajud di rumah, buat nyaman dulu rumahnya, dibersihkan dulu, dipel dulu. Begitulah kira-kira kita merawat kolbu. Bapak punya mobil, mobilnya bau rokok, nyaman gak? Gak nyaman, kecuali udah nyatu sama rokok. Ya, ibu-ibu kalau sensitif Pak masalah itu, ya. Kita karena hargai pasangan, kita nggak mau misalnya merokok di mobil. Nah, bisa nggak menghargai kolbu, tidak merusak kolbu? Nikmatnya kolbu ini, dia elastis. Dia kotor bisa dibersihin, kotor bisa dibersihin. Itu nikmatnya kolbu. Kecuali kolbu yang sudah mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang kafir sama aja. Apa sebabnya orang kafir itu kolbunya nggak bisa diapa-apain? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah khatam kolbunya dengan tutupan. Beda dengan orang beriman. Orang beriman Allah khatam kolbunya dengan nur, dengan rahmat.
Maka Imam Ibn Ta'ilah mengatakan, ahli kolbu biasanya kolbunya sensitif, bisa merasakan isi kolbu orang. Ciri-ciri ahli kolbu dirahmati Allah, maka dia ketika ada aib orang terbuka di dalam kolbunya, dia memandangnya dengan mulatafah al-ihsan, dengan kelembutan. Mata lihat aib orang, kita ceritain nggak? Ahli kolbu bisa ngelihat isi kolbu. Kalau ahli kolbunya tidak dapat rahmat Allah, maka dia akan beberkan isi rahasia kolbu orang lain. Dulu ada seorang imam, setiap kali melihat ada orang wudhu, dia lihat maksiat yang ngalir di air wudhu itu. Mau nggak Pak ilmu begitu? Bisa melihat maksiat orang. Mau nggak ilmu begitu? Saya kasih. Tapi saya aja nggak mau memakai. Saya pun nggak mau, karena capek bisa baca isi hati orang. Capek sekali baca buku jangan. Tapi awal-awal biasanya seru, asik. Penasaran nggak kalau ada berita buruk? Ya, sama, kita penasaran sama keburukan yang ada di kolbu orang. Benar ya? Maka ini disebut dengan al-qalbu syaitani, kolbu setan. Kolbu setan itu dia senang sama aib orang lain. Kolbu setan itu suka membuka aib orang lain. Itu kolbu setan. Kalau kolbu binatang, dia makan kenyang, udah, dia nggak ada urusan sama orang. Tapi kalau setan nggak cukup ngeliat orang tenang itu dia nggak tenang. Ngeliat orang bahagia itu dia nggak bahagia. Itu kolbu setan. Banyaklah hari ini manusia, tapi kolbunya kolbu setan. Nauzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk menjaganya? Jika kita tidak bisa menikmati makanan atau makan di setempat yang tempatnya kotor, kecuali tempat itu bersih. Nah, ini syarat nih, siapa yang mau buka usaha rumah makan, resto apa namanya, harus bikin bersih, karena mata ini perlu kemanjaan. Hidung itu nggak bisa makan kalau bau. Jadi kenapa orang-orang munafik mengatakan zikir nggak enak? Kok orang-orang munafik mengatakan zikir sama dia begitu aja rasanya? Ini orang munafik yang ngomong begitu. Orang munafik sering jadi juri. Zikir di masjid itu nggak enak. Orang-orang ini di kolbunya ada masalah yang disalahkan orang. Nah, ciri-ciri munafik yang tidak merawat kolbu, dia punya aib di kolbunya, tapi aib itu dia salahkan kepada orang. Coba lihat ada orang ngurus negara, ngurus negeri ini, ngurus kantor, ngurus masjid. Mohon maaf nih, ngurus masjid. Dia yang nggak beres, yang dia salahkan orang lain. Ini ciri-ciri kolbu kalau sudah berpaling dari zikrullah. Tapi kolbu yang tidak berpaling dari zikrullah, ada kesalahan, dia sportif. Ini yang disebut taubah. Maka langkah untuk merawat kolbu supaya cinta kepada Allah yang lezat, jagalah satu makom namanya makom taubah. Tidak ada makom-makom setelah itu kecuali melewat pintu taubat. Hatta para nabi yang tidak berdosa, mereka pun wajib taubat. Ini para nabi. Nabi taubat, masa kita nggak taubat? Taubatul awam minal ma'asi, taubatnya orang awam dari maksiat zahir.
taubatnya anbiya bukan dari dosa zahir, dari su'il adab, dari adab yang mereka rasa kurang bagus. Menurut Bapak Ibu ini, mungkin nggak Nabi Adam terpedaya oleh iblis? Nabi Adam kan Nabi nggak mungkin berdosa. Terus kenapa Nabi Adam mau mendekat ke pohon yang Allah sudah larang? Gak mungkin. Seorang Nabi dalam kaidah ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mustahil melakukan maksiat. Maksiat itu durhaka. Walaupun di Quran ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa, fa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhannya lalu tersesat. Itu setelah kejadian, dinisbatkan kepada diri Nabi Adam, dia mengaku salah. Bukan berarti Nabi Adam bermaksiat. Mungkin nggak Nabi bermaksiat, Bu ya? Kalau ada orang meyakini Nabi maksiat, akidahnya bermasalah. Bermasalah itu. Maka mustahil seorang Nabi Adam terpedaya daripada iblis. Nabi Adam itu mendekati pohon yang disebut syajaratul khuld, atau kita nyebut dalam bahasa awam buah khuldi, walaupun istilah ini tidak sahih, cuma ulama kita sudah terlanjur mengistilahkannya. Pohon larangan yang disebut, yang ngasih nama iblis. Kata iblis, ini namanya syajaratul khuld. Kalau engkau makan, hai Adam, engkau bisa jadi malaikat tinggi atau jadi orang hebat. Maka dilarang. Nabi Adam nggak terpedaya. Tapi ketika iblis menyebut nama Allah, demi Tuhanmu wahai Adam, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, faqasamahuma, si iblis bersumpah dengan nama Allah. Maka Nabi Adam menghargai iblis masih nyebut nama Allah, dia ambillah itu, dia makan. Kenapa? Karena iblis bersumpah. Di situ kita tahu bahwa Nabi Adam memahami larangan di surga bukan larangan haram, cuma larangan adab. Pilih nih, Allah mengatakan kamu berdua jangan dekat-dekat ke pohon ini. Allah nggak melarang untuk mengkonsumsinya. Jangan dekat-dekat. Bisa pemahamannya, jangankan memakannya, mendekat aja nggak boleh. Bisa begitu ya? Tapi Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa mendengar iblis, faqasamahuma, iblis bersumpah. Maka iblis itu tahu kelemahan para nabi, bersumpah aja. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abdullah bin Zubair, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat semua, jika ada orang bersumpah nyebut nama Allah, minta sesuatu, mereka nggak berani nolak. Karena saya bukan sahabat, saya berani nolak. Ada orang semua sumpah mau minta sesuatu, karena kita bukan sahabat Nabi, ya kita berani nolak. Tapi seorang Nabi Adam, untuk menjaga kalbunya dan cintanya kepada zat yang punya nama, harta iblis yang sumpah dihargai. Makanya Nabi Adam itu kelirunya bukan keliru, salahnya bukan salah. Beliau sedang jaga adab. Tapi oleh sebagian orang dianggap itu kesalahan. Hatta seorang Nabi Musa, ruhaninya bertemu dengan ruhani Nabi Adam. Ini tanda. Ini hadis Bukhari, Pak. Ada yang berani ingkar hadis Sahih Bukhari? Sahih Bukhari lah ya. Ini Ahlus Sunnah kan nih? Ahlus Sunnah ya.
Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun. Nabi Musa ketemu. Ini bukti bahwa orang hidup bisa interaksi sama orang mati. Ini dalilnya. Kalau nggak buang di hadis. Apa kata Nabi Adam, Nabi Musa? Ini sering saya kisahkan ya. Wahai Adam, engkaukah ini orangnya yang karena engkaulah kami akhirnya terusir tinggal di bumi? Apa jawaban Nabi Adam? Oh, ini ya cucuku yang katanya pintar bisa kalem-kalem sama Allah, tapi nggak ngerti bahwa sang Adam ini dia hanya mengikuti takdir yang Allah sudah tentukan sebelum Adam dan sebelum Musa dicipta. Siapa yang kalah? Nabi Musa kalah. Berarti Nabi Adam sudah tahu ini takdirnya, cuma dibuatlah skenario. Ada sinetronnya di surga itu ya. Ini hidup ini betul-betul sinetron. Innamal hayatud dunya la'ibun, dari sononya udah begitu. Di surga ada begitu, apalagi di dunia. Maka jangan heran ada yang kerja, dia coba-coba kerja, tapi yang berhasil bukan dia. Tapi tenang, rezeki tidak pernah tertukar. Ya. Kalau ada jodoh tertukar, itu sinetron ya. Allah nggak pernah salah kirim rezeki. Yang ada kita salah paham mengenai jalan rezeki. Maka merawat kolbu salah satunya adalah dengan menghargai nama Allah. Nabi Adam menghargai nama Allah hatta yang berkalam iblis. Dalam muqaddimah risalah Syarah Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh kakek gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi dia mengajarkan zikr khafi dan Al-Asma'ul Husna. Dia ini punya guru namanya Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Al-Kushairi ini berkisah mengenai seseorang jadi wali. Ada seseorang dia sudah beramal banyak tapi nggak tembus-tembus jadi wali. Kenapa? Dia beramal tapi kolbunya belum oke. Kolbunya belum betul-betul istiqomah menyebut nama Allah. Tiba-tiba waktu dia jalan, dia lihat di sampah ada kertasnya bertulis nama Allah, tapi kok kertasnya dibuang di tong sampah. Maka dia ambil, dia bersihin sedikit, dia makan. Apa kata dia? Ini nama Allah nggak pantas taruh sana. Saya harus hancurkan di mulut saya sendiri. Dia selamatkan kertas itu. Malam-malam dia tertidur. Fara'a rabbahu fi manamih. Dalam tidurnya dia melihat Allah yang punya nama datang. Ini mimpi, Pak, ya, mimpi. Tidur itu akhul maut, saudara mati. Bertemu Allah harus mati dulu. Bisa mati dalam kesadaran, bisa mati di alam bawah sadar. Apa kata Allah dalam mimpinya? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku. Dengan cara apa tadi dia hormati? Dia bersihin, dia makan. Maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Gampang-gampang susah jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah. Itu karena dia menghargai nama Allah. Itu pantasnya di dalam kolbu. Ciri-ciri orang yang sudah tidak hormat kepada nama Allah, dia sembarangan orang nama Allah. Sembarangan aja nama Allah. Maka sahabat-sahabat semua,
Jemaah subuh yang diberkahi Allah, cara untuk menjaga cinta Allah dalam qalbi, rawatlah qalbu dengan taubat, bersihkan dulu, dan membersihkan yang mesti detail. Taubat itu kalau nggak detail nggak diterima. Sebutkan apa salahnya kepada Allah, akui salahnya, karena semua kita ini ada dosanya, benar nggak? Tanya ke imam kita, pasti beliau nggak merasa suci. Imam merasa suci mimpin sholat, langsung iblis dalam hatinya. Kita jadi makmum merasa lebih tinggi daripada di samping, itu yang sholat bukan manusia. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa dirinya orang taat. Nah, rawat kalbu dengan taubat yang detail. Sebutkan maksiatnya apa kepada Allah, bukan ke guru, bukan ke ustaz, bukan ke teman. Maka jangan pernah curhatkan maksiat. Jangan pernah curhat maksiat. Semua kita punya maksiat. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masa lalu. Ciri-ciri dosa belum dihapus, kita masih ingat-ingat, kita sebut-sebut. Ciri-ciri taubat belum diterima, ingat gelisah. Itu belum diterima taubat itu. Terus gimana? Jangan cerita maksiatnya kepada orang, ceritanya kepada Allah. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu katakan, ya Rabb, aku dulu maksiat begini, terimalah taubatku. Ini yang disebut at-taubah. Kalau sudah begitu, baru minta ampun, ya Allah, ampuni dosaku, dibersihkanlah Allah, baru isi dengan namanya. Disitulah qalbu akan terjaga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama akan memandang qalbu. Sekali saja Allah memandang qalbu dengan rahmat, maka selama-lamanya Allah menyayangi qalbu itu. Sekali saja Allah memandang qalbu kita, selama-lamanya Allah memandang qalbu kita. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa pengalaman rohani itu tidak abadi? Kok khusyuk itu nggak datang setiap saat? Karena yang abadi cuma Allah, khusyuk bukan Allah. Kenapa getaran kolbu itu nggak selalu? Karena getaran itu makhluk. Yang penting nama Allahnya ada di dalam kolbu. Jadi jangan cari khusyuk, jangan cari getar kolbu, jangan cari nikmat zikir. Carilah yang punya nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan hadis qudsi, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tidaklah jauh dari namaku. Siapa yang menyebut namaku, ketahuilah aku dekat dengannya. Ana ma'ahu, aku membersamainya. Maka mulai pagi ini, mulailah rutin zikir. Rutin zikir. Kalau bersama yang punya alam semesta, mau takut ke siapa lagi? Kalau bersama dengan yang menguasai alam semesta, mau gelisah apa lagi? Orang gelisah itu karena tidak mengenal pemilik alam semesta. Pemilik alam ini bukan si Muhir itu, bukan. Pemilik alam ini Rabbul Alamin, yang dia mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Maka panggillah ya Allah, ya Allah. Jadi salah satu wirid yang boleh diamalkan setiap pagi, zikir ya Allah, ya Allah, 100 saja pagi. Kalau bagusnya 200 pada sholat. Ya Allah, ya Allah. Mau ngamalin nggak? Allah, Allah terus 200 pada sholat, pada sholat, pada sholat, pada sholat. Berarti setiap hari berapa? 1000. Kalau kerja sehari 8 jam, masa menyebut nama Allah cuma 5 menit pada sholat nggak mau?
Jika nyebut nama Allah 200 itu 200 detik, berarti nggak nyampe 5 menit. Betapa anehnya orang hari ini, untuk buka Facebook nggak merasa sibuk, untuk buka YouTube nggak merasa sulit, tapi untuk buka YouTube kolbunya kok sulit, untuk buka Face kolbunya kok sulit. Karena dia mempersulit dirinya, Allah pun mempersulitnya. Jadi saya mengajar mulai, ya, nggak ada kata sulit. Jangan cari khusyuk, jangan cari lezat, carilah rasa. Allah yang punya rasa. Kadang rasa itu tidak ada rasanya, karena Allah yang punya rasa, suka-suka Dia ciptakan rasa. Kita tidak menyembah rasa, kita menyembah Allah yang menciptakan rasa. Jemaah subuh yang muka Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, tadabbur, tadabbur surat Thaha, surat 20 ayat 124 ya. Nah, kita tutup ayatnya. Orang-orang yang berpaling dari zikirku, maka kami jadikan bagi dia ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia buta. Sekarang bisa lihat, tapi di akhirat buta. Gak mau buta ya? Orang yang buta di dunia, kalbunya bercahaya, insya Allah nanti dibangkitkan matanya kembali. Ya Allah maj'alna mimman zakara rabbahu, amin ya rabbal alamin. Gimana ya? Katanya ada yang mau nanya, itu hanya nama yang menunjukkan nilai yang punya nama. Nah, ini bab adab. Kalau memang naruh nama Allah, jangankan itu, naruh Quran aja. Kalau Quran aja deh, jangan pernah selonjorkan kaki ke arah Quran. Imam Abu Hanifah kenapa diberkahi oleh Allah mazhabnya? Di hidupnya mazhab dia ditolak. Banyak ulama menganggap dia sesat dulu, tapi sekarang mazhab dia betul-betul sesuai dengan banyak kehidupan masyarakat. Fikih zakat hari ini banyak ngambil dari Abu Hanifah, walaupun kita mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Abu Hanifah yang sudah disyafi'ikan. Imam Abu Hanifah ini satu kali ditanya oleh orang di rumahnya, entah itu istrinya atau anaknya, putrinya. Dia tidak mau ketika bersandar di tempat sandarannya kakinya selonjoran ke satu arah. Padahal arah itu paling cocok dengan tempat dia bersandar. Ditanyalah, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak meluruskan kakimu ke arah sana? Apa jawaban beliau? Di arah kakiku itu ada rumah guruku, Hammad bin Abi Sulaiman. Ada guruku bernama Hammad. Dia nggak berani menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Khurafat gitu. Enggak bedakan cinta adab dengan khurafat. Makanya dia, orang-orang yang paham Abu Hanifah itu pasti beradab kepada Imam Abu Hanifah, karena beliau beradab sama gurunya. Ya, nggak berani. Saya nggak berani, Pak, kalau Jumatan kaki selonjoran ke kiblat seperti yang dilakukan hari ini oleh banyak jamaah di masjid. Saya kesemutan, Pak. Ya kesemutan, ente arahin ke yang lain. Ya, kan boleh duduk begini. Ya, coba tunjukin cara duduk. Nah, boleh duduk begitu. Kalau Jumatan itu bukan soal adab. Boleh duduk begitu. Tiba. Ya. Yang makruh itu selonjoran. Apalagi kalau lagi ngaji, Pak. Lagi ngaji kakinya angkat satu. Waduh ya Allah. Terus ngajak tuh.
Dan itu berkali-kali kita lihat ada orang begitu. Cuma adab saya nggak boleh negur. Cukup Allah yang tegur dia nanti. Salah satu teguran Allah pada dia, ilmu nggak masuk ke kalbu. Allah menegur paling gawat. Orang menikmati, dia nggak menikmati. Gimana mau menikmati? Ilmu itu seperti air. Air itu hanya mengalir kepada yang rendah. Orang tidak akan pernah menikmati ilmu kalau kalbunya tidak merendah. Saya dulu suka khutbah, sesekali nggak khutbah dengerin khotib, salah mulu dari awal sampai akhir, padahal ada benernya. Lama-lama saya jarang khutbah, mencoba belajar menikmati kalam orang lain, karena kebiasaan ceramain orang. Kapan lagi diceramain orang? Kalau lagi khutbah boleh protes nggak? Lagi khutbah males sama khotibnya, pergi bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita dipaksa untuk begitu. Nafsiyah kita, ego kita harus duduk di situ. Lama-lama nikmat. Kalau khotibnya salah, kita doain, ya Allah bimbing si khotib. Mungkin dia lupa sama ayatnya.